Stadion JIS bukan standar FIFA. Aduh, gue bacanya langsung astagfirullahaladzim. Ini semua orang tersinggung pasti. Iya. Menurut lu gimana? Apakah memang Stadion JIS tidak masuk standar FIFA? Gue bingung sebelum ngomongnya. Yang dimaksud PSSI tidak standar FIFA tuh gimana gitu maksudnya? Yeah. Dia kan dia bilang masalah bis tidak bisa masuk ke dekat kamar Locker room. ganti locker room pemain. Itu menurut gue tidak menjadi satu isu yang sangat krusial ya di JIS, karena bisnya itu masuk di dalam stadion, jadi tinggal mereka jalan di bawah, naik ke atas sudah sampai. Di luar negeri banyak seperti itu. Banyak seperti Anfield. itu. Semua bro di JIS banyak banget. Semuanya. Iya. Termasuk Stamford Bridge ya. Stamford Bridge juga begitu. Pokoknya hampir semua lah. Terus tiba-tiba dia ngomong tentang seperti itu. Ya. Jadi harusnya pemerintah pusat itu, khususnya PSSI lah ya, PSSI itu harus berterima kasih kepada DKI, dalam hal ini Jakpro, sebagai pengelola dan penanggung jawab JIS. Coba Anda bayangkan kalau tidak ada JIS di Jakarta, kemudian GBK itu tidak bisa dipakai. Mau dilaksanakan di mana itu opening and closing ceremony Piala Dunia U70? U17. U17 itu, maaf, usia 17 itu. Karena opening dan seremoni usia 17 itu fatsunnya pasti di ibu kota negara. Saya dengar, saya tidak bisa memastikan, tapi saya dengar dari orang yang tahu di sana bahwa mobil untuk ukuran yang besar itu nggak bisa masuk, nyangkut. Iya. Bener nggak itu? Salah. Yang benar adalah? Yang benar memang untuk ruang pemain itu pintu masuknya sudah ada videonya. Kan kita sudah coba pada saat Atletico Madrid, Barca main di sana. Busnya masuk dengan leluasa, sudah saya kirim videonya, bisa ditampilkan. Dan itu bus besar? Bus besar. Bus standar pemain. Waktu itu ada kesalahan, entah dari mana sih nggak tahu. Memang ada bus yang naik ke atas, yang harusnya itu untuk pintu VIP, untuk presiden, untuk gubernur, segala macam gitu. Itulah yang diramaikan. Itu kesalahan manajemen yang di bawah. Memang itu bukan untuk pemain gitu loh. Makanya bisnya masuknya susah. Bukan di situ, tempatnya di bawah. Di Ram Barat. Artinya semua masalah ini nggak ada sebenarnya. Nggak ada. PSSI. PSSI ini bukan milik sekelompok orang. Ini milik kita. Sepak bola ini milik kita rame-rame nih. Sepak bola ini bagi kita yang pencinta sepak bola udah seperti agama ini sepak bola ini. Jadi jangan merasa ketika ada orang memimpin PSSI merasa kami PSSI, tidak, kita PSSI. Nah, jadi jangan lagi menggunakan kami seolah-olah yang bukan PSSI itu tidak merasa memiliki PSSI. Ingat, saya kasih catatan. PSSI di Indonesia itu terlalu kental politisnya. Ya, terlalu kental politisnya. Karena itu banyak sekali kepengurusan PSSI itu bermasalah sampai terakhir Pak Iwan yang kemarin tuh. Kita nggak usah cerita yang panjang-panjang yang lalu. Ya. Kita kembali lagi nih. Kita kembali ke fokusnya. Terlalu kental intervensi pemerintahnya. Ya. Itu catatan PSSI Indonesia yang dicatat oleh FIFA dan diketahui oleh semua pencinta olahraga sepak bola. Saya mau perilaku dari yang mereka lakukan ya. Misalkan contoh satu. Mereka datang, Pak Basuki, ke JIS, mengontrol JIS, membawa sekian puluh wartawan. Lalu ada drama lah di sana, si tukang rumput ini mencengkal JIS lalu menyatakan bahwa rumput ini tidak sesuai standar. Ngapain bawa wartawan kalau bukan drama, kalau bukan politis? Kan bisa lebih baik mengajak Jakpro, mengajak vendor yang lama bicara di sana, apa yang kurang kita perbaiki bersama. Tidak perlu pakai wartawan, media, dan secara langsung kita bisa melihat. Bang, Menteri PUPR itu apa sih kepanjangannya? Salah R-nya itu rumput. Ya. Yang jarang jadi ketahui. Umum dan Perumahan Rakyat. Ya. Kalau tidak mengerti bagaimana Bapak bisa mengevaluasi rumput yang ada di sana? Kan Bapak nggak paham. Kok bisa mengevaluasi sih? Jadi gini Bang, terkait soal vendor ini, saya ini bangun rumah. Bisnis saya kan properti. Kalau saya lagi bangun rumah 5 laku itu dengan vendor aluminium yang lain, nanti saya bangun lagi 5 yang lain, ada vendor baru di aluminium, lalu dikritisi tuh, Pak yang ini aluminiumnya kurang Pak, bagusan yang punya kami Pak. Itu biasa Bang. Antar vendor kayak gitu kelakuannya. Itu biasa gitu. At hominem nih. Menurut saya. Ini out minimum. Begini sebentar, begini. Kenapa?
Kan harusnya di sana ada Jakpro. Kalau benar-benar fair, kenapa Jakpro tidak dikasih bicara? Kenapa yang membangun itu tidak ada di sana, tidak bisa bicara? Seharusnya kan sama-sama didatangkan, sama-sama bicara. Itu fair. Ini tidak kok. Artinya di belakang itu memang sudah ada niat. Aku bantah boleh? Nanti dulu. Sudah ada niat. Niatnya apa? Drama. Bahwa JIS ini tidak layak standar FIFA. Gua renovasi, gua lah yang bangun ini jadi bagus, gua lah yang bikin JIS itu jadi hebat. Ada latar belakang dirinya untuk apa? Untuk 2024 nanti. Saya kira itu. Ada satu. Kenapa yang ditakutkan sosok Anies? Toh melalui semuanya melalui pemilihan kok. Itu yang saya juga miris ngeliatnya loh. Kita sudah sepakat dengan demokrasi. Demokrasi ini memang sistem yang baik dari yang terburuk, kita tahu lah itu. Tapi ya nggak bisa dong, kita harus menghilangi kesepakatan kita yang pernah kita perjuangkan di 98. Ini kan malu-maluin sekali Om Akbar. Kita udah sepakatnya sudah, siapapun calonnya nanti, semua tetap mekanismenya sangat demokratik melalui mekanisme demokrasi lewat pemilu. Kenapa harus sedikit-sedikit melanjangi seseorang karena sebuah prestasi? Saya bukan kapasitas sebagai juru bicaranya Anies nih, Mas Ges. Tapi memang saya bukan orang yang memilih Pak Anies. Saya tegaskan, saya bukan pemilih Mas Anies. Tapi tidak fair ketika kita sepakat dengan demokrasi, kemudian kita menegasi sebuah karya-karya orang. Gitu. Publik dihebohkan atas polemik Stadion JIS dinilai tak sesuai standar FIFA oleh PSSI dan Menteri PUPR, di mana hal itu memicu pro kontra di masyarakat dan sejumlah tokoh, salah satunya debat sengit antara Arya Sinulinga dan Gais Khalifah. Jakarta International Stadium (JIS) menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini karena dinilai tidak sesuai dengan standar FIFA. Salah satu faktor yang disebut-sebut belum memenuhi standar FIFA adalah kondisi rumput stadion sehingga menjadi alasan untuk direnovasi. Yang jadi polemik di masyarakat adalah justru yang menyatakan hal tersebut adalah Menteri PUPR, bukan dari FIFA langsung. Di mana hal itu langsung memicu kecaman dari netizen. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadimuljono menyatakan Stadion JIS tidak sesuai standar FIFA. Kondisi rumput sekarang menurut evaluasi ahlinya, yang juga mengevaluasi 22 stadion termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games, jelas tidak masuk dalam standar FIFA kalau dengan kondisi sekarang, ujar Basuki. Selain itu, lahan parkir yang terbatas membuat JIS dinilai belum siap menggelar pertandingan sekelas Piala Dunia. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga hadir menjadi salah satu narasumber di acara Indonesia Lawyers Club ILC. Ia menyatakan terkait fakta bahwa bas besar tidak bisa masuk sampai pintu pemain JIS. Saya ngomong fakta saja, mengenai pemain, memang tidak bisa masuk bas besarnya. Kalau bas sedang bisa masuk, ujarnya yang dilansir dari YouTube Indonesia Lawyers Club, Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023, akhirnya apa? Kita beritahu ini, dipindahkanlah nanti untuk bas pemain untuk ke situ, karena atas silingnya ini tidak bisa masuk, terpaksa dipindah ke bawah dan akan dibangun eskalator ke atas, perubahannya ada seperti itu. Jadi itu benar, itu fakta yang ada di lapangan yang saya gak bisa mengatakan bahwa itu gak ada, itu ada, jelasnya. Tak lama berselang, pernyataan Arya Sinulinga langsung dibantah oleh juru bicara Anies Baswedan, Gais Khalifah yang juga hadir dalam acara yang dipandu Karni Ilyas tersebut. Bahkan ia meminta tim ILC untuk memutarkan rekaman video, di mana memperlihatkan bus-bus masuk hingga pintu pemain di Stadion JIS. Menjawab tentang akses pemain yang busnya tidak bisa masuk, kebetulan saya bawa videonya, kita bisa putar sama-sama, bagaimana bus pemain itu dengan leluasa dengan mudah masuk ke kawasan JIS sampai ke pintu pemain, ujar Gais. Dalam video yang ditayangkan, terlihat bus-bus berwarna ungu yang diperuntukkan membawa para pemain masuk sampai area pintu masuk pemain. Dalam tayangan tersebut disebutkan itu bus-bus yang mengangkut pemain Bali United. Seusai menyaksikan rekaman video, Arya tetap pada pendiriannya. Menurutnya itu bukan bus ukuran yang seharusnya dipakai untuk pemain bola. Abang, ini bukan standarnya kita untuk pemain bola, bisa lihat standarnya kita punyanya PSSI, punya klub, yang biasa dipakai di GBK, tinggi. Kalau ini rendah, kata Arya, ini bus sedang, memang beda busnya, jadi memang ini bukanlah bus pemain, itu kan Transjakarta kalau busnya, ungkapnya. Lalu,
Angga Putra Fidrian selaku tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP tahun 2017 sampai tahun 2022 ikut berbicara mencoba menjelaskan dalam tayang video kedua yang memperlihatkan bus-bus pariwisata berukuran besar memang juga diklaim memiliki ukuran bus yang lazim dipakai pemain bola Liga 1 di Indonesia. Bus-bus besar itu pun masuk hingga ke pintu pemain, namun dijelaskan oleh Angga bahwa desain awal akses tidak sampai ke atas. Loyalis Anies Baswedan, Bahrum Ancemadi, memberikan sorotan terhadap komentar salah satu anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga mengenai bus di Jakarta International Stadium. JIS, rakyat Indonesia mau coba dibikin bego sama si Arya Sinulinga, ujar Bahrum dalam keterangannya, tanggal 8 Juli tahun 2023. Menurut Bahrum, tidak ada masalah jika Arya mendukung agar JIS direnovasi. Namun, untuk bagian jalan masuk bus tersebut sudah sesuai standar. Bela boleh-boleh saja, tapi jangan kayak orang dongok gitu bos. Memangnya bus angkut pemain bola tingginya 6 meter. Malu-maluin alumni ITB aja bos kuncinya.